Oke, selamat datang di channel si anak tua bersama gue Dito Warsa dan Randy di segmen What's New. Karena lagi berbunga-bunga hati gue, Len. Hari ini gak ngopi. Hari ini kelapa muda dulu, cuy. Ganti nih. And let's go, guys. Alright guys, so sudah hari Minggu lagi dan What's New-nya telat lagi. Maksudnya telat. Aduh, semalam ya yang belum pada nonton ya, mudah-mudahan di-upload ya sama Repsul ya. Ada podcast yang menarik semalam, Len. Yoi. Gitu, sampai berapa jam? Hampir 5 jam, luar biasa. Alright lah. Udah kayak ini ya. Udah kayak sidang Jessica ya. Yoi. Aduh, gue baru bangun ini sampai beler sekali. Mudah-mudahan ini What's New gak terlalu sore ya, bisa upload. Alright Len, langsung aja deh. Karena berita yang sekarang ini digabungin sama berita minggu kemarin yang beberapa belum kita mention. Jadi mungkin ini agak sedikit panjang videonya. Dan gue juga bakal ngikutin yang kalian minta bang, bacain juga dong komen-komen yang ada di Instagram. Oke, kita akan bacain. Tapi ingat ya, ini videonya akan jadi sedikit lebih panjang. So langsung aja kita gaspol. Gue kecilin dulu muka gue biar gak ngalangin. Dan ini kita recording kayak gini biar produksinya lebih cepet ya. Jadi bukan ngeles ya, tapi memang biar produksinya lebih cepet, biar kalian juga bisa langsung nonton hari ini juga gitu. Alright Len, berita yang pertama datang dari ini Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Alright, kenapa nih Metal Gear? Jadi ini tuh rencananya mau dibikin animated seriesnya. Sama yang bikin the movie-nya juga. Dibikin the movie-nya juga. Jadi dibikin sama yang namanya Jordan Vogt Roberts ya. Iya. Gitu. Jadi dia emang yang ngerjain movie-nya juga katanya Len ya. Kan kemarin udah sempet nyodorin si naskahnya tuh ke Kojima kan. Iya. Cuman yang di animated series ini bakal ngelibatin lagi si David Hayter. David Hayter. Jadi buat kalian yang belum tahu, Landy udah pernah bahas mengenai Solid Snake. Berikut dengan trivia tentang David Hayternya, si voice actornya dari Solid Snake yang sangat legendaris itu. Jadi buat yang belum nonton, gue tongolin kartunya di atas, langsung tonton aja gitu. Karena nanti Senin harusnya kita udah upload lagi profile yang paling baru ya Len ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ya. Dan ngomongin David Hayter yang balik lagi dan direkrut lagi, gue sih cukup senang karena memang David Hayter ini bisa dibilang adalah sosok yang sangat ikonik kalau kita ngomongin Solid Snake ya Len ya. Iya, Betul. Suaranya. Jadi yang sekaligus kayak ngebentuk si Solid Snake aja. Jadi kalau bukan dia tuh kayaknya wah nih bukan Snake nih gitu, udah rubah gitu. Betul. Dan yang menarik menurut gue Len adalah si movie-nya ini katanya udah dikembangin selama 6 tahun loh, udah lama loh. Ya, cuman 6 tahun itu kita nggak tahu kan sejauh mana gitu. Soalnya kemarin aja si naskahnya baru dikasih gitu kan ke Kojima ya. Iya. Mudah-mudahan sih ada sesuatu yang menarik karena biasanya kalau kita udah ngomongin sebuah adaptasi itu biasanya ya, apalagi kita ngomongin video game. Waduh, adaptasinya tuh agak-agak gimana. Tapi ini pilihan yang tepat ya, karena animasi. Kalau bener-bener live action, suaranya David Hayter. Seperti film yang itu ya, pemburu itu ya. Iya. Ya sudahlah, kita tunggu aja. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah animated series yang menarik. Karena kalau ngomongin Metal Gear, emang salah satu poin yang menariknya adalah ceritanya Len ya. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi Len? Selanjutnya ada dari ini eventnya Xbox yang udah confirm nih. Alright, di Xbox Game Showcase yang mengkonfirm 23 Juli ya akan ada eventnya, dan katanya acaranya seperti biasa akan dibawakan oleh the one and only Geoff Keighley. Jadi dia mah selalu ya. Dan yang menarik buat gue di sini adalah selain adanya si Halo Infinite dan si Hellblade 2 yang sudah digembar-gemborkan yang udah dikonfirm, banyak yang berspekulasi juga nih Len, katanya bakal ada yang namanya Psychonauts 2, Fable dan Forza. Waduh, Fable Pak. Iya makanya, apalagi kemarin kan baru perpanjang si trademarknya gitu si Fable. Iya. Jadi buat kalian yang gak tau Fable, gue udah berkali-kali ngomongin Fable, dan mungkin nanti gue kalau udah gemes banget gue bakal bikin satu dedicated video sesuka apa gue dan Landy sama Fable, khususnya Fable yang pertama Len ya. Yoi. Gitu, dan gue akan menunggu sekali, dan pastinya anak tua akan mengupayakan untuk 23 Juli nanti kita bisa nobar ya.
Ya, Gitu. Mantap. Xbox Game Showcase. Apakah first party gamenya benar-benar akan bisa bersaing dengan PlayStation? Kita lihat tanggal 23 nanti. Selanjutnya ada apa lagi, Len? selanjutnya ini dari Rockstar. Rockstar itu yang beritanya kalau nggak salah mengenai VR Len ya, mana nih? Rockstar. Iya, gimana Jadi si Rockstar nih lagi bikin game barunya, tapi game VR. Iya, agak sedikit lumayan mengejutkan. Ya mengejutkan atau tidak mengejutkan tergantung dari knowledge kalian juga sih. Karena mungkin cukup jarang yang tahu kalau Rockstar tuh udah pernah menggarap game VR, yaitu adalah L.A. Noire The VR Case Files, dimana sebenarnya mendapatkan tanggapan yang cukup positif Len ya. Lumayan Cuman positif. Kan itu ya IP lama yang dibikin lagi jadi game Betul. VR kan. Sedangkan ini, nah ini dari awal memang dikhususkan memang game VR gitu. Jadi waduh, ini agak memang Rockstar sepertinya apa ya di sini, kalau gue ngobrol sama Lendi ya sebelum itu, kayaknya Rockstar di sini menurut Lendi kayak pengen buktiin juga gitu ya bahwa Rockstar tuh di lini VR juga bisa bersaing ya Lendi. Bersaing, soalnya ini tuh game VR-nya open world loh. Gila ya, rada ambisius ya. Iya, biasanya kan yang VR tuh yang ya linear gitu kan. Linear. Iya. Jadi ini gitu. AAA open world VR, waduh, mabok nggak ya? Ya mudah-mudahan sih optimalisasinya bagus, terus juga kita juga mudah adapt dengan karena VR tuh masalahnya motion sickness kan mostly. Iya. Gitu. Dan coba kita lihat di sini, wah aja kirain L.A. Noire 2 non VR, GTA 5 VR, Manhunt VR ya, banyak banget yang komen begini-begini ya. Kita perlunya GTA 6, nggak perlu VR-VRan, kata Bedul 98. Tegas, mantap. Terus Ananda Anggara rumornya L.A. Noire, ntar tiba-tiba rilisnya Bully. Ya Allah, ya kita tunggu saja lah ya. Ini lucu GTA 6 nih. nanti rilisnya ini. Apa tuh? Setelah DLC GTA Online dulu. Iya udah. Tunggu ya. Perasaannya belum kering-kering amat ya, jadi ditahan aja. Selanjutnya ada apa lagi, Len? Nah, tadi dari Rockstar sekarang ke Naughty Dog. Ke Naughty Dog. Alright, Naughty Dog ini katanya juga lagi menggarap sesuatu ya, Len ya. Gimana beritanya coba? Ya, jadi ini kemarin gara-gara ada job list yang nongol gitu ya di Naughty Dog. Yang lagi butuh spesialisasinya tuh melee and gameplay animator. Melee and gameplay animator. Next gen ya. Khususnya buat grafiknya next gen gitu ya. Nah, udah apa ya? Banyak yang nyimpulin kalau mereka tuh udah mulai ngembangin game barunya. Alright. Kalau lu pribadi Len, katakanlah game baru nih, ada 3 pilihan nih. Last of Us Part 3 misalnya, Uncharted 5, sama satu lagi IP baru. Which one do you prefer? IP baru ya. IP baru Lendi, sama sih. Soalnya kalau Uncharted diterusin nanti nongol-nongolnya di dunia Last of Us gitu. Ya Allah. Turunannya Nathan di dunia Apokalips gitu kan. Iya bisa jadi. Bener juga sih. Tapi kita lihat komentarnya di sini, yang seru nggak sih? Ada yang seru nggak? Zul Fikri nih katanya, semoga bukan The Last of Us 3 tapi next Uncharted game. Jadi cukup ada yang berharap ya kalau Uncharted ya. Kayaknya rata-rata lebih pilih Uncharted, cuman katanya kan kemarin ya udah jadi penutup lah gitu kan. Iya, walaupun memang kalau kita ngelihat endingnya sih, kalau mereka mau dilanjutin, dicocok-cocokin bisa aja. Tuh kata Agali Datrit new IP, lit Uncharted 5 tuh, ada Uncharted, banyak ya emang pengen Uncharted tuh cukup banyak ya. Karena nih ada yang bilang juga, Lucky Handoko katanya Uncharted 5 pasti di DualSense bekerja banget. Iya betul, karena kalau kita mengingat dulu di PS Vita ada yang namanya Uncharted Golden Abyss atau apa gitu judulnya, yang memang berusaha oleh Naughty Dog dioptimalisasikan untuk dimainkan dengan si aksesibilitasnya si PS Vita, fitur-fiturnya PS Vita. Tapi walaupun kurang booming banget sih. Cuman kalau menurut gue, kalaupun mau dibikin lagi gitu ya Uncharted, ya nggak apa-apa sih, asal bagus aja gitu. Iya betul. Soalnya gini, maksudnya kemarin tuh ditutupnya udah bagus gitu. Jadi jangan dirusak ya. Udah paling bener game tuh ditutupnya kayak gitu. Soalnya kayak Metal Gear tuh menurut gue ditutupnya mohon maaf nih. Kurang enak gitu ya penutupannya, apalagi ada drama-dramanya juga. Iya, udah bener ya, 4 udah gitu. Ya, oke, begitulah dari kita. Nanti kalau misalnya kita berkesempatan untuk bahas kira-kira kalau Naughty Dog bikin apa, kita bikin satu podcast gua sama Lendi, seru tuh kayaknya. Alright, lanjut Lan. Lanjut ke ini
FF7 yang udah mulai part 2. Ah, itu dia, ya kan? Jadi Final Fantasy 7 Remake ini katanya udah masuk ke tahap active development, artinya sudah mulai jalan. Karena memang progresnya ini mungkin agak sulit karena adanya pandemi ya, Len ya. Iya, harusnya Jadi, sih udah dari beberapa bulan yang lalu ya, Iya. cuman karena Pandemi ya. pandemi dan kerja si timnya tuh remote gitu kan, jadi agak susah gitu. Betul. Dan katanya sih kalau sesuai jadwal, kalau ya kan, ini akan hadir pada pertengahan atau akhir tahun 2021. Sebenarnya kalau kita ngomongin tahun depan, pertengahan atau akhir, ya sebenarnya dibilang lama-lama banget juga enggak. Ya enggak lah, kan hitungannya setahun kan berarti kan? Yes. Tapi kalau kita lihat di kolom komentarnya di sini, ya kita bisa lihat ya. Stephen Nathaniel ini udah bilang gak sabar buat part 2, of course. Ini yang ditunggu-tunggu. Nah, yang asik nih mulai dari si Sony Jati ini, pertanyaannya yang memang pastinya akan banyak juga dipertanyakan harusnya itu adalah PS4 atau PS5 ya. Nah, ini apakah emang dia stay di next gen atau dia masih crossing ke current gen gitu loh. Oh, atau mungkin dia mau ngeluarin di apa? Apa ya? Kenapa ketawa enggak? Di penghujung tahun depan mungkin dilihat sudah banyak yang punya PS5, keluarin di PS5 aja. Kalau udah banyak yang punya. Cuman kemungkinan besar sih kalau menurut gue kayaknya di next gen sih. Next gen ya. Oke. Ya mudah-mudahan lah. Kalau gue sih walaupun kemungkinan besar mungkin ada di next gen, tapi gue sih cukup berharap lah ada di current gen buat mereka yang baru pada ngadopsi PS4 belakangan ya, mungkin ada sedikit kebaikan dari Square Enix. Terus ada Ali Danis katanya moga aja bakalan ada teaser part 2 di TGS 2020. TGS-nya saja belum tentu ada, ya kan? Aduh, ya udahlah pokoknya begitulah kurang lebih teman-teman di sini mempertanyakan akan ada di mana. Dan ini Yusril mau gue kutip sedikit ya, Yusril 99 dia bilang gimana pun juga wajib open world, tapi gue nggak mau kasih ekspektasi yang terlalu tinggi karena arc Midgard itu terlalu bagus, banyak pendalaman karakter yang lebih deep dan luas. Gimana enggak dari 2 jam jadi 20 jam lebih. Kalau mau kayak arc Midgard semua mungkin Final Fantasy 7 Remake akan punya 10 part lebih. Wadaw, panjang sekali. Panjang sekali. Kayak serinya game adalah itulah. Ya. tapi Len benar sih yang dibilang Yusril. Tapi kita juga harus bisa. Ini kan Yusril mereferensikan Final Fantasy yang original ya. Iya. Final Fantasy yang original. Jadi kalau emang mau dibikin se-immersive itu, kalau mau dibikin dengan apa ya? Ini akan menjadi part yang panjang banget di Final Fantasy remake-nya nanti. Tapi menurut gue lu juga harus ingat bahwa memang pihak dari Square Enix gitu ya, itu udah pernah bilang bahwa memang si Final Fantasy 7 Remake ini akan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari originalnya. Iya. Ini pun adalah hal, gitu ya. iya, ini adalah poin yang perlu diingat. Jadi memang mungkin akan dipendekin dan dipadetin mungkin, atau gimana lah rencananya, karena memang katanya akan ada 3 sampai 4 part aja. Jadi kita di sini juga nggak boleh terlalu berekspektasi betul yang si Yusril bilang, tapi juga memang kalau referensi yang original, pihak Square Enix gue ingetin lagi udah pernah bilang bahwa ini akan berbeda satu, yang kedua juga memang katanya yang paling dekat dengan yang original adalah part satunya gitu. Jadi yang part berikutnya kita bisa berasumsi ini cukup berbeda gitu. Iya. Alright, langsung lanjut lah, nanti kepanjangan ya. Ini malah jadi podcast Final Fantasy. Lanjut Len. Alright, selanjutnya Far Cry nih Len ya. Waduh. Yang sudah confirm ya. Sudah confirm. Dikonfirmasi bakal nongol di Ubisoft Forward. Ubisoft Forward yang akan ada nanti malam ya, nanti pagi lah ya. Iya. Gitu. Nanti kita nobar, tenang, santuy ya, kita nobar. Kita lihat di sana ada apa aja, ada yang seru nggak sih? Tapi yang seru dari Far Cry 6 ini adalah salah satunya mengenai sosok villainnya yang tiba-tiba aja ini udah, waduh, ini kayaknya udah menjadi formula yang cukup apa ya, cukup sering dilakukan juga belakangan ini, yaitu dia menggayat aktor yang emang udah kenamaan juga ya. Dan kalau kita ngomongin Giancarlo Esposito, tentunya kita akan inget dengan perannya dia yang ada di Breaking Bad as a villain, ya kan, mastermind-nya yang jadi Fring di sana, dia Gustavo Fring yang emang keren banget juga. Terus juga dia udah pernah nongol juga di Mandalorian, Better Call Saul, dan yang mungkin para gamers kalau notice, dia tuh kalau nggak salah jadi dentist di Payday 2. Jadi emang untuk masalah karakteristik seorang villain ini, kalau kita memilih si Far Cry atau Ubisoft memilih si Giancarlo Esposito, ini adalah sebuah movement yang cukup baik ya. Apakah dia akan bisa menyaingi The Father, atau Father sih masih gampang ya disaingin, yang susah itu mungkin Fast mungkin ya.
Iya, dan ya banyak yang nyangkut pautin sih sosok anak kecil ini tuh adalah sosok fast waktu kecil katanya. Anak kecil ini adalah fast waktu kecil. Iya, katanya. Iya, mungkin menarik sih. bakal tahu nanti ya. Dan kita lihat di sini ada teasernya tuh. Lihat. Ceru tuh, Bos. Wah, gemes ya emang ngeliatnya. Jadi buat kalian yang udah penasaran bakal membawa apakah si Far Cry 6 ini, ya mungkin tungguin di Ubisoft Forward, nanti kita nonton bareng. Oke, selanjutnya ada apa lagi, Len? Selanjutnya ada dari game Mafia yang di delay. Sebel juga Mafia remake ya kan. Ujung-ujungnya di delay 1 bulan, guys. Iya, dari sebelumnya itu kan Agustus ya. Sebelumnya Agustus dia mundur jadi sebulan lah jadi 28 ke 25. Tapi memang gue nggak tahu ya, kemarin baru ngasih footage baru pada Len nih. Iya, dia ngasih trailer baru, orang udah pada tenang. Soalnya pengumuman delay trailer. Tapi nggak tahu ya, mungkin ini Hangar 13 juga lagi maksimalin juga kualitasnya mungkin. Oh ya, sebelum itu nambahin juga nih. Apa? Ya di tanggal 22 Juli dia bakal nampilin ini gameplay footage-nya. Wah, ini yang ditunggu-tunggu sih ya. Setidaknya gitu ya. Ya, setidaknya. Dan apa ya, memang kita sangat penasaran karena ini kan remake. Kalau yang 2 dan 3 kan ini tuh emang cuman di remaster doang. Iya. Dan kalau ngomongin Mafia, kita geser ke rumor sedikit ya, bahwa Mafia 4 ini katanya nih konon ya Len, jangan dibalik ya. Jangan di sini maksudnya. Di sini mana sih Mafia? Nah ini dia nih. Nah ini jadi seri keempat dari game Mafia ini kabarnya akan menjadi surprise yang nanti akan diumumin juga di perilisan dari Mafia Trilogy. Jadi memang si Mafia Trilogy, iya, jadi Mafia Trilogy ini emang dispekulasikan nantinya akan menjadi tempat buat ngenalin Mafia 4 juga atau ngebangun hype-nya juga. Katanya. Dimana katanya Mafia 4 ini settingannya di 70-an atau 80-an. Jadi maju banget ke depan Len ya. Iya, maju ke depan. Gitu. Jadi udah lumayan modern. Di era-eranya GTA Vice City kali ya. Yes 70-80an. Dan kalau kita lihat kolom komentarnya agak lucu ya. Karena kata Naufal ini kalau sampai kayak Mafia 3 sih ngaco. Masa misinya ngulang gitu-gitu aja. Anda. Selain Mafia banyak yang seperti itu sebetulnya. Tapi memang Mafia optimalisasinya agak kacau. Makanya PTSD A26 nih bilang persiapkan diri buat bug and glitch. Betul. Karena menurut gue daripada misinya yang repetitif, yang lebih ngeganggu adalah si AI-nya yang busuk banget menurut gue, dan juga bug and glitch-nya yang di remasternya nantilah gue kasih quick review-nya gitu. Jadi masih terlalu banyak kaum yang sangat-sangat kecewa dengan Mafia 3. Jadi kalau emang Mafia 4 mau rilis, tolonglah ya. Diperbaiki lah. Banyak yang skeptis gitu ya. Banyak yang skeptis. Jadi karena memang di Mafia 3 itu mengecewakan banget. Apalagi di situ kan sebetulnya nongol si Vito Scaletta juga yang dari Mafia 2. Tapi di situ juga ya ternyata dia cameo doang lah jatuhnya, nggak terlalu penting juga karakternya di situ gitu. Dan endingnya juga ya nantilah gue bahas. Tapi kalau ngomongin Mafia 4 ya, anyway guys, gue sih kebayangnya ini lebih kayak settingan kartel-kartel itu lebih diekspos lagi. Apalagi gue belakangan baru kelar nonton Narcos juga kan. Ya kan, kayaknya bakal asik aja gitu kalau misalnya dibikin lebih deep lagi. Apalagi sempat ada rumor katanya juga GTA 6 itu kan yang mau bawa dari inspirasinya itu dari si Narcos, dari Pablo Escobar ya Len ya. Iya. Karena emang kehidupan itu emang gok sih. Kalau dibikin game akan sangat-sangat seru sih kayaknya. Gitu. Seru banget. Alright, so lanjut lagi Lendi. Udah terlanjur bahas rumor, mari kita lanjutkan berita-berita rumor. Berita rumor, ini ada dari Silent Hill. Ini mah rumor terus Lendi. Rumor terus, cuman ya semoga ini yang kali ini benar nih. Soalnya rumornya nih dari Das Golem. Wah, Das Golem biasanya benar sih. Biasanya ya cukup terpercaya lah. Iya. Gimana katanya Len? Nah, jadi katanya tuh nanti bakal ada pengumumannya di event game yang diadain antara Agustus sampai September. Waduh, walaupun tidak disebutkan itu event apa ya? Iya, karena belum pasti gitu. Belum Dia pasti. juga kan ngomong iya. belum tahu, cuman kemungkinan antara itu gitu. Dan katanya ini akan eksklusif untuk konsol PS5 katanya. PS5, iya. Iya. Tapi kalau ngomongin Silent Hill sih, ini kan sebuah IP yang cukup legend juga. Jadi kita sebenarnya udah sempat
sampai titik yang cukup enak ya Len ya, ngedengerin rumor terus mengenai Silent Hill dan nggak tahu kapan ya. Udah pokoknya gaspol, kita sih nungguin beneran, kalau beneran udah keluarin gitu. Enaknya tuh dimulai dari pas di cancel ya. Oh iya betul, udah keren-keren Norman Reedus kan, malah jadi pengantar JN, iya kan. Alright, selanjutnya ini mengenai Valhalla Len, ya kan. Kalau sekali, ya itu namanya bocor Len. Bocor. Kalau ini kayaknya ambiar. Bocor kok terus-terusan ya kan. Jadi udah bocor berkali-kali walaupun akhirnya mengumumkan akan rilis pada tanggal 17 November 2020 ya katanya ya. Jadi 17 November 2020 Len katanya bakal di-release. Dan gue nggak tahu ya, ini seru banget di teman-teman Len. Katanya pada nge-DM gue, pada nge-tag gue di postingan-postingan di Facebook dan di mana-mana mengenai Valhalla ini yang lagi-lagi nunjukin sebuah bocoran di mana ada boss fight yang ngelawan mythical creature lagi yang yaitu DC banget, origins banget, dan udah jelas jauh dari apa yang diharapkan. Ini bakal mirip dengan pendahulunya. Jadi ini udah tetap akan ada di situ. Cuman kalau gue sih kayaknya mungkin kalau emang seseru itu dan gue boleh bicara lagi mengenai Assassin's Creed dan kalian gak bosen dengerinnya, mungkin gue akan bikin lagi lah nanti satu dedicated content untuk ngebahas Assassin's Creed Valhalla dan bagaimana pandangan gue tentang the old Assassin's Creed dan the new Assassin's Creed. Kalau kalian suka, nanti gue akan coba bikin gitu. Oke, langsung kita lanjutin aja dulu Len ke berita yang menurut gua ini sebelum kita menutup berita yang terakhir, karena ini sebenarnya banyak banget berita yang kita skip ya Len ya. Dan kalau kalian pengen tahu dan baru lihat YouTube-nya Anak Tua, sekarang juga kalian langsung ke Instagramnya Anak Tua di @anaktua_, karena di akhir video ini bakal diumumin juga kita akan ada giveaway Len ya. Biar kayak YouTuber ya kan. Oke, sebelum menutup beritanya nanti yang ditutup akan berita yang cukup menarik menurut gue. Jadi gue akan bahas dulu mengenai bocoran dari si DualSense yang katanya ada gambaran ini, bisa kalian lihat ya. Dan gambarnya ini kelihatannya sih bukan high quality picture ya, cuman di sini kelihatannya si DS5 ini agak lebih besar dari DS Force yang pasti Len ya. Cuman ya bisa dipahami kalau memang bener segede gini, itu mungkin di dalamnya karena ada satu mesin yang memang harus menunjang beberapa fitur yang ada dari DualSense juga kan. Iya. Mungkin gitu. Lalu selanjutnya ada masih terkait dengan PlayStation, yaitu adalah PlayStation 5 game case nih Len. Dimana case-nya itu ternyata tidak terlalu beda jauh dengan PS4 atau bisa dibilang sama. Iya, makanya di situ gue kasih perbandingan gitu kan. Iya. Nah, ini yang perbandingannya Len dibikinin dan nggak tahu ya. Somehow malah gue lebih suka yang lama, yang baru ini nggak tahu ya. Ini memang mungkin mengikuti warna dari konsolnya kali Len ya. Iya, ya mungkin kayak pertama kali orang ngelihat inilah kontrolernya PS5 gitu kan. Kok gini sih gitu kan. Mungkin lama-lama akan terbiasa. Tapi gini, yang lumayan membuat kaget adalah ternyata dia masih memakai warna birunya Len. Oh iya. Jadi kan case yang PS3 itu warnanya bening ya, putih ya kalau nggak salah putih gitu ya. Lalu dilanjut di PS4 itu biru, kirain bakal berubah lagi nih entah jadi hitam atau apa, tapi ternyata masih memakai warna biru. Dan yang dijadiin contoh adalah Marvel Spider-Man Miles Morales. Udah jelas ini akan menjadi ada game yang di awal-awal banget nih ya. Dari perilisan PS5 ini adalah game awal yang bisa kita mainin jelas nih. Yeah. Tapi nggak tahu ya, kalau kita lihat sedikit di sini komennya tuh kayak Edwan bilang B aja gitu kan. Terus ini David Alfonsus, Kak cek DM dong, cek DM lah. Iya. Rizaldi Eko, lebih cocok warna biru daripada putih in my opinion. Lebih kelihatan serasi dengan boxnya. Kalau putih mah harus pakai box hitam. Nah itu dia tuh. Gue sih cukup setuju dengan si Rizaldi. Kalau hitam kayaknya bagus sebenarnya. Bos, sisa box PS4 masih banyak, mau digimanain? Habisin aja buat PS5. Ya. Danang. Iya, udah mesinnya banyak soalnya. Lebih murah. Ini Randy juga bilang box sisa PS4 ya Allah. Iya benar juga sih. Coba aja warna birunya ganti putih, pasti bakal lebih bagus atau enggak hitam lah ya. Gitu. Jadi orang-orang pasti masih suka ngelihat yang PS4. Saya suka dengan desain Bang Dito. Saya suka desainnya Bang Dito yang mana? Saya suka desainnya Bang Dito. Oh gitu nadanya. Saya suka desainnya Bang Dito. Oh iya. Ini kan yang posting Bang Lendi. Alright, sebelum berita terakhir Lendi mau nambahin satu nih Len. Apa nih Len? Nah ini tuh Capcom lagi ngadain survei ya. Jadi dia minta tanggapan gitu dari Resident Evil Village yang udah kita lihat tuh. Mendingan
kayak apa gitu, atau misalnya tambahin ini tambahin itu gitu kan. Oh ya, dia se-open itu ya? Dan memang sebelum-sebelumnya juga mereka selalu ngadain survei gitu. Oke. Jadi ini kan dirumorkan untuk next gen nih, Len. Iya. Jadi dia memang akan menerima banyak input ya dari kalian para fans Resident Evil katanya ya. Dan kita kalau emang mau itu nulis di mana, Len? Ada. Jadi di Twitternya tuh dia ngasih link gitu. Kalau Oke. coba. Ya, dan Landy di sini nulis ya, misalnya kalian tetap pengen gamenya rilis di current gen, ya tulis aja, siapa tahu Capcom berubah pikiran. Iya betul juga ya. Iya. Ya, soalnya yang kocak gini, begitu kan gue masuk tuh. Nah, komen pertama langsung begitu. Ya. Remake Dino Crisis. Nggak pakai ancang-ancang, dia langsung sikat. Iya, karena ya mungkin kan ada yang opsi kan. Iya. Nah, tapi ada juga tuh yang lu bebas mau nulis apa aja gitu. Betul. Ini kayak Muhammad Maulana Solihin ya. Ayo buat kalian yang mau Resident Evil Code Veronica atau Dino Crisis buat di remake, tinggal spam aja survei di pertanyaan terakhir dengan diisi sama RE Code Veronica atau Dino Crisis. Kali aja dikabulin. Soalnya survei ini datang dari Capcom langsung, jadi harusnya mereka bisa langsung lihat permintaan itu. Walaupun it's gonna be a lot of message ya yang dia terima. Lalu LHNDR.20 itu bilang yang penting RE8 bisa di PS4 aja dulu. Jadi emang ya betul sih, setuju ya. Jadi banyak orang yang juga mungkin melihat bahwa yang penting ada di current gen itu udah pada seneng lah gitu ya. Alright, begitulah. Jadi kalian yang mau silakan langsung kunjungi Twitternya Resident Evil ya. Dan kalian di situ ada linknya nih di sebelah sini nih, bisa kalian lihat, langsung klik dan kalian tulis aja apa yang kalian mau di situ ya gitu. Jadi bisa berpartisipasi lah dalam nanti jadinya kayak gimana, itu ada di di kalian juga punya andil lah di situ. Gitu. Alright, yang terakhir beritanya ini datang dari New Batman Game ya. Untuk menutup konten ini kita tutup dengan New Batman Game yang gue mulai dicicil kayak gini agak kesal juga ya, karena cicil. Dan ini kan sebelum gue bacain beritanya ada yang bilang nih, katanya INZ 45. Bukannya rumor ini udah lama ya, soalnya gue udah ngikutin game ini dari lama. Ya gue ya mungkin untuk para fansnya ini merupakan berita yang cukup udah diterima lama gitu ya. Cuman buat anak tua nih khususnya, kita ini baru dapat beritanya atau kita juga baru tahu mengenai kabar di mana nantinya akan ada 5 playable karakter. Ya. Di mana di sini akan ada Bat Family yang terdiri dari Dick Grayson, Jason Todd. Ya, Dick Grayson dan Jason Todd ini dua-duanya adalah si Robin kan harusnya. Iya, cuman kalau si Dick Grayson kan sebelumnya jadi Nightwing. Sudah berubah jadi Nightwing, betul. Nah, si Jason Todd ini si Red Hood kan? Iya betul. Jadi emang. Ya, tapi memang alumni Robin dua-duanya ya. Alumni. Lalu ada Barbara Gordon, di mana dia adalah anak dari James Gordon tentunya ya. Iya, itu ada juga, cuman belum jadi playable kan sebelumnya. Sebelumnya belum jadi playable. Lalu ada Damian Wayne yang dia juga Robin juga sebetulnya kalau ngomongin Damian Wayne ya. Iya, Robin juga. Ada 3 Robin di sini dan ada Kate Kane, yaitu adalah Batgirl Kate Kane ya. Iya. Gitu. Jadi ini akan bergabung katanya untuk memerangi The Court of Owls yang menjadi villainnya di sini ya. Nah, dan yang menarik juga Len, di sini yang kita baru tahu juga katanya dia akan menyertakan atau menghadirkan Nemesis System layaknya seri dari Middle Earth, Shadow of Mordor atau Shadow of War. Buat kalian yang udah main harusnya tahu ya. Iya, dan itu selera sih ya, kalau menurut gue sih jadi lebih seru, soalnya musuhnya bakal ada variasinya, nggak cuman ya lu ngelawan bandit biasa doang gitu kan. Yes, betul sekali. Jadi memang nggak bisa dibohongin kalau gua sama Lendi sih ngelihat berita ini excited banget. Tapi memang seperti biasa untuk menghadapi yang begini jangan disetting terlalu tinggi ekspektasinya. Kalau santai gitu ya. Karena kita belum tahu. Cuman kalau ngelihat dari brief ini sih, aduh, asik ya kayaknya Len ya. Asik banget. Gitu. Alright lah kalau begitu, sepertinya videonya udah panjang banget nih kayaknya. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai sini, dan buat yang udah pada nongkrong sampai sini, gue juga mau ngasih tahu bahwa anak tua ini, nah sebentar nih, gue mau ngasih tahu sesuatu nih Len. Kalau Susima bukan? Dani Jidat dong. Promosi terus tuh anak, bener-bener dah.
Jadi dari kemarin kan gue udah ngomongin masalah giveaway. Dan Bang, mana sih jadi gak sih mau giveaway? Lu kayak gak niat deh mau giveaway, ya maaf lah ya. Karena memang banyak ini tuh yang kita urusin. Dan ini juga kita disupport sama Multi Game Shop. Dan gue minta ke Multi Game Shop buat support nih. Anak tua pengen bikin giveaway nih dan dikasih. Jadi terima kasih Multi Game Shop juga. Terima kasih Multi Game. Terima kasih. Dan kali ini adalah ini yang pertama nih. Ya, ini jadi bakal gue bikin 2 gelombang. Dan gelombang yang pertama gue bakal bagi ini nih. Ini adalah sebuah game Total War Attila dari PC, gamenya PC. Jadi gue nyari game PC itu agak susah dan gue cuma dapat ini di Multigame kebetulan. Dan gue ngerasa kayaknya cukup banyak orang yang nggak punya game fisik PC gitu. Jadi buat kalian yang pengen at least punya lah game fisiknya PC yang original, gue akan giveaway kan buat kalian. Walaupun memang judulnya mungkin kalian gak cocok atau gimana, tapi at least ini bisa jadi koleksi kalian. Lalu yang kedua, ini juga jarang banget dilakukan oleh anak tua, yaitu adalah giveaway gamenya Xbox One. Dan ini datang dari MXGP 2. Lagi-lagi gue emang nyari stok yang dead stock juga ya, jujur aja ya. Karena memang yang bisa di giveaway, at least ini bisa jadi trofi lah buat kalian yang belum pernah punya Xbox One game gitu ya, atau kalian yang punya Xbox One dan game yang gak terlalu banyak, mungkin ini bisa jadi koleksian kalian juga. Dan yang terakhir ini yang paling gue suka, Len, itu datangnya dari PS3 justru. Nih, yaitu adalah Darkness 2 Limited Edition. Jadi dia ini cara ini masih segel ya. Tuh, lihat ini steel case. Jadi ini collectible banget sih. Kalau gue sih bisa ikutan, gue ikutan sih biar bisa dapetin ini. Karena keren nih. Jadi ini ada di gelombang pertama yang bakal nanti infonya itu bakal di-share di story-nya Instagram si anak tua. Jadi buat kalian yang nonton sampai sini, silakan saat ini juga buat kalian follow dan ikutin story-nya karena di hari Senin gue akan sebutin jam berapa kita akan bikin si story-nya dan ikutin aja instruksi di sana yang akan dibikin sama gue sama Lendi. Nanti kalian di sana bisa dapetin caranya gimana untuk bisa dapetin 3 barang ini gitu. Jadi untuk 3 pemenang Len ya. 3 pemenang. Alright, gitu aja dari gue di Tuang Sadan. Andy. Untuk konten What's New kali ini, sorry kalau kualitasnya kayak gini guys, sekali lagi karena memang ini biar cepat aja produksinya, biar bisa segera diupload juga gitu. Ya jangan lupa untuk subscribe channel si anak tua kalau yang suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share. Karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram anak tua di @anaktua_ dan merchandise-nya yang kayaknya kita akan bikin PO lagi ya. Mudah-mudahan kalian bisa dukung. Ya nanti gue hard selling juga kayak Dani Jidat. Oke. Ke-trigger gitu loh ya. Oke, kita akan bikin juga play original di @PLY original. Itu merchandise officialnya dari anak tua. Oke, gue bakal ngelanjutin es kelapa gue karena udah masakan juga udah jadi ya. Sekarang gue mau makan dulu. Play original, Bang Aman original dan jangan bersyukur. Bye bye.